Saya pernah membaca seorang ulama di masa terdahulu ketika ditanya, dia menjaga salat, kalau tidak salah saya baca, hampir 40 tahun. 40 tahun tidak pernah mendengar azan di luar masjid. Coba bayangkan Ustaz Bakhtiar dan Abi Amir. Ya. Ketika ditanya, apa yang mendorongmu untuk bisa komitmen menjaga salat sebelum panggilan azan? Artinya sebelum azan dia sudah menyiapkan diri untuk melaksanakan salat. Jawaban beliau, an-nida'u ila as-salah nida'un lil ghafilin. Allah. Wa ana la uridu an akuna minal ghafilin. Allah. Diterjemahkan dulu Abi Amir. Jadi Syekh menceritakan bahwa orang-orang terdahulu ketika mereka itu sudah menjelang waktu sholat sebelum azan terdengar, mereka langsung ke tempat sholat, ke masjid. Nah ditanya, kenapa kamu kok datang ke masjid untuk sholat sebelum datangnya azan? Kata dia, azan itu dikumandangkan untuk orang-orang yang lalai terhadap sholat. Ya Rabb, ini kita malu kepada Allah nih kalau sampai mendengar azan, apalagi nggak sempat menjawab azan, apalagi nggak sempat berdoa setelah azan. Ini sangat mengerikan sekali, benar-benar. Bahkan Nabi menjamin syafaat bagi orang yang mendoakan Nabi setelah azan. Ati Muhammadanil wasilah, ya Allah berikan kepada Rasulullah al-wasilah. Masya Allah, al-wasilah artinya surga yang paling tinggi. Kata Nabi, syafa'atu yaumil qiyamah, aku jamin syafaatku di hari kiamat. Man da'a liyal wasilah, syafa'atu yaumil qiyamah, yang mendoakan aku agar aku dapat al-wasilah, dan ini doa setelah azan, aku menjamin syafaatku di hari kiamat. Masya Allah, ini Syekh telah menyinggung kita. Ya Allah, luar biasa. Malu Syekh ini Syekh. Kita benar-benar malu. Malu benar. Ya Allah. Terima kasih Syekh. Lanjutkan Syekh. Jadi walaupun kondisi kita sekarang banyak beraktivitas di rumah, salat pun kita di rumah, dan kita itu pun kita mengikuti ajaran Nabi Muhammad. Ketika turun hujan besar, ala sallu fi buyutikum. Kalau hujan besar aja kita salat di rumah dibolehkan. Apalagi wabah. Wabah lebih parah daripada hujan. Tapi coba bayangkan, yang dimaksud kita tidak perlu menunggu salat atau menunggu panggilan azan. Karena menurut beliau tadi yang saya ceritakan, panggilan ini bagi orang yang lalai. Artinya yang lalai perlu diingatkan. Kalau saya, kata beliau, saya tidak perlu diingatkan. Dan menurut saya kalau sudah sampai ke level sana, tak mungkin ada kelemahannya di alladzina yu'minuna bil ghaib. Di sini kuncinya sebenarnya. Bahkan Rasulullah SAW bersabda, afdalus salati ba'dal faridah qiyamul lail, atau salatul lail, salat malam. Dan tidak ada orang yang mu'minuna bil ghaib, dia tidak salat malam. Padahal salat malam ini bukan wajib. Kalau salat sunnah begitu tingginya perhatiannya, begitu luar biasa memuliakannya, bahkan syaraful mu'mini fi salatil lail. Kemuliaan seorang mukmin di salat malam. Karena dia bisa menjaga salat malam, yang apalagi salat wajibnya. Jadi kalau bisa kita semakin dekat salat kita dan bisa terasa nikmat, karena saat kita melaksanakan salat, kita sebenarnya memperhubungkan diri kita dengan gaib. Itu Allah Subhanahu wa ta'ala. Sahih. Dan ini yang kita masih merasa posisi kita masih jauh antara al-iman bil ghaib yang ada di hati kita sama bagaimana kita melaksanakan salat tapi terasa iman bil ghaib itu yang di depan. Artinya selalu kita merasa kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ini yang membuat kita banyak memiliki kelemahan dalam salat, dan menurut saya karena itu kelemahannya dalam al-imanu bil ghaib.